Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Para mahasiswa yang dibanggakan bahwa topik kita kali ini adalah sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan Tuhan itu masih eh, termasuk di ruang lingkup metafisika Tuhan. Apa yang bisa kita harapkan dari topik ini? Apa yang menjadi tujuan pembelajaran di topik ini? Yang pertama adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep sifat-sifat Tuhan dalam kerangka pemikiran metafisik. Konsep-konsep sifat ketuhanan itu bisa ditinjau dari berbagai aspek. Bisa ditinjau dari berbagai perspektif. Bisa perspektif keyakinan. Ya, itu sudah bagus, ya, sudah baik. Tapi ya bisa juga ya kita melihat itu dari pemikiran metafisika. Mungkin ini suatu yang baru bagi kita. Ya. Kalau kita selama ini memahami sifat-sifat Tuhan, itu kita melihat dari eh, keterangan-keterangan kitab suci. Ya. Di kali ini kita akan melihat dari kerangka pemikiran metafisik. Yang kedua, agar masa mampu menjelaskan hubungan antara sifat kesempurnaan Tuhan dengan kenyataan alam. Ya, nanti kita lihat. Apakah sifat kesempurnaan Tuhan itu ada hubungannya dengan kenyataan alam semesta ini? Yang ketiga, agar mahasiswa mampu memberikan ilustrasi ilmiah yang mendukung penjelasan rasional mengenai sifat-sifat. Jadi, dewasa ini, saat ini, ya, dunia itu sudah maju. Teknologi sudah berkembang pesat. Berpikir ilmiah itu sudah menjadi keharusan. Nah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, memahami sifat-sifat Tuhan kepada masyarakat itu ya harus melalui ilustrasi ilmiah yang rasional penjelasannya. Supaya apa? Supaya kaum para ilmiawan mudah memahami tentang sifat-sifat para mahasiswa ini bahkan. Dalam pertemuan ini, dalam pembahasan ini, kita lihat di pembahasan pertamanya. Konsep dasar sifat Tuhan dalam metafisika. Dalam metafisika, Tuhan dipahami sebagai wujud yang maha sempurna. Itu artinya wujud Tuhan itu tidak ada kekurangannya, tidak ada celahnya, ya, sangat sempurna, maha sempurna. Nah, sebab ia adalah penjawab pertama dan asal usul segala sesuatu. Artinya apa? Artinya kalau kita mencari sebab pertama dan asal usul segala sesuatu, diusut, diurut-urut sampai ke atas, sampai ke belakangnya, maka nanti akan terbukti dengan pada satu titik yang namanya
Sifat-sifat Tuhan bukanlah sifat tambahan atau sifat yang dimiliki seperti kalau makhluk sifatnya itu tidak sempurna, ya. Makhluk juga punya sifat eh, kasih sayang, tapi kasih sayang itu ada kelemahan dan ada keterbatasan. Sedangkan Tuhan memiliki sifat Rahman Rahim itu tidak ada keterbatasan, sangat sempurna. Tuhan tidak pernah memiliki kasih pada umat, melainkan merupakan hakikatnya itu sendiri. Artinya Tuhan adalah, ya, penjelmaan dari sifat-sifat tersebut. Sifat ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama sifat negatif atau menyangkal keterbatasan. Nah, dan harus disangkal kalau dikatakan sifat Tuhan, wujud Tuhan itu memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, memiliki celah, dan itu ya harus disangkal, ya. Yang kedua, sifat positif menegaskan kesempurnaan. Harus kita tegaskan bahwa Tuhan itu wujudnya, sifatnya itu sangat sempurna, tidak memiliki celah, tidak memiliki kekurangan satu apapun, ya, sangat sempurna sekali. Para mahasiswa yang kita eh, coba contoh, ya. Nah, eh, dalam dunia fisika, ya, karena kita hadapi masyarakat-masyarakat ilmiah, pernah mendengar hukum kekalahan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Coba kata ini. Seolah energi itu kekal, ya, seolah kekal. Hanya saja energi itu bisa berubah bentuk. Nah, karena energi bisa berubah bentuk, disitulah keterbatasan energi itu di alam semesta. Ada keterbatasan. Kalau ada keterbatasan, ya pasti harus ada wujud yang tidak keterbatasan, yang kekal, yang tidak berubah, yang bukan seperti kekal energi tadi itu. Itulah, ya, ya, sesuatu yang menjadi sumber dari energi. Dalam kajian metafisika dipahami sebagai para mahasiswa kita masuk pembahasan kedua, sifat Maha Esa atau tunggal. Maha Esa berarti Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak berbilah, tidak terbagi, tidak bersekutu dengan siapapun. Secara metafisika, jika ada lebih dari satu Tuhan, maka masing-masing akan memiliki batas karena dibedakan oleh Allah. Nah, sesuatu yang memiliki batasan itu indikasinya adalah tidak sempurna. Oleh karena itu, ya, kesempurnaan mutlak hanya bisa ada pada satu wujud saja. Keesaan Tuhan juga menjadi dasar keteraturan alam semesta yang bekerja di bawah satu sistem yang alam ini harus diatur, dikendalikan oleh satu wujud. Tidak boleh ada banyak Tuhan dalam mengatur alam. Kita bisa bayangkan kalau banyak Tuhan yang mengatur alam ini, pasti masing-masing
memiliki kehendak yang berbeda-beda. Ada Tuhan yang berkehendak ingin panas, ada Tuhan yang berkehendak ingin hujan. Akhirnya apa? Terjadi ya perselisihan antar Tuhan. Ya, di rumah tangga saja kita lihat, kalau rumah tangga itu ada dua yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, ini pasti sering terjadi perbedaan paham. Sama dengan sebuah negara, kalau ada negara, ada dua tokoh, dua pemimpin yang berhak memutuskan kebijakan atau yang dikatakan matahari kembar, negara akan sering jadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, tidak boleh ya di sebuah negara ada istilah matahari kembar, apalagi ya, tentang Tuhan. Harus Tuhan itu sifatnya esa. Ia tidak berbilang, tidak berbagi, dan tidak ada para mahasiswa. Ya,